Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirat rahimakunallah, uhayyikunna jami'an tahiyatal islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang hanya pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah pemilik ketakwaan dan pemilik maghfirah, di mana kita semua berupaya untuk mengarahkan ketakwaan kita kepadanya dan berharap maghfirah darinya. Semoga segala bentuk salawat dan rasa cinta kita yang kita wujudkan dengan sering menyebut nama beliau dan memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliaulah yang telah memberikan kepada kita semua, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira tentang syurga dan kenikmatannya bagi mereka-mereka yang taat dan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, wa nadhiran, dan sebagai pemberi ancaman kepada mereka-mereka yang melakukan keingkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ancaman nerakanya dan azabnya. Wal iyadu billah. Akhwat fillah, saya akan memulai kajian ini dengan memahamkan kepada kita fungsi dari majelis ta'lim. Walau barangkali pernah disampaikan, ada baiknya kalau kita melakukan tadzkir, mengulang, agar kita senantiasa faham bahwa duduknya kita di tempat ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tujuannya. Di samping tentu saja bahwa baginda Rasul SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kelompok orang di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah seperti yang kita lakukan sekarang ini, kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun as-sakinah, ketenangan kepada kita. Maka ketenangan apa yang kita butuhkan setelah ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah Allah memberikan sakinah kepada kita, kita merasa tenang dan tidak perlu yang lain. Hasbuna Allah, hasbunallah, cukup bagi kita Allah, wa ni'mal wakil, sebagai satu-satunya, sebaik-baik penolong, sebaik-baik yang kita arahkan semua
beban-beban kita, dan kita arahkan semua penderitaan kita untuk mendapatkan jawaban dan untuk mendapatkan solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakinah itu, ketenangan itu akan kita dapatkan salah satunya adalah dengan duduk di Baitullah, di rumah Allah seperti sekarang ini mempelajari al-Islam, agama Islam. Nazalat alaihimus sakinah, ya. Dan kemudian dilindungi oleh malaikat yang melebarkan sayapnya, ya. Wa dzakarallaha fima indah. Ya, setelah kita dilindungi oleh malaikat, maka perlindungan siapa lagi yang kita butuhkan setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk memberikan perlindungan kepada kita? Kita tidak butuh perlindungan yang lain. Wa dzakarallaha fima indah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita dengan sebutan yang terbaik di sisinya, di hadapan penduduk langit. Maka mana lagi kebahagiaan yang lebih daripada itu, di mana nama kita disebutkan oleh penduduk langit, sebagaimana hadis Barra ibnu Azib radhiyallahu an yang menceritakan bagaimana seseorang yang rohnya dicabut. Kalau dia orang yang soleh, maka rohnya itu dicabut dengan pelan, lalu disediakan kain kafan dari surga oleh para malaikat, dan dibawa rohnya ke langit, diketuk pintu langit itu, lalu kemudian terbukalah pintu langit dan dibawa rohnya naik, ya. Kemudian semua penduduk langit mengatakan apa? Bau harum apa ini? Lalu disebutkanlah namanya dengan nama yang terbaik di hadapan penduduk langit, fulan ibnu fulan atau fulan bintu fulana bintu fulan. Ya, begitu terus sampai ke langit berikutnya dan berikutnya, sampai kemudian oleh Allah dikembalikan roh itu ke kuburan, di mana roh itu menanti untuk mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Salah satu di antara cara kita untuk selamat, tidak seperti mereka yang rohnya dicabut karena keingkarannya, kemaksiatannya dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut dengan penuh kekerasan oleh para malaikat dan diberi kain kafan yang sangat busuk, dan kemudian diangkat ke langit, diketuk pintu langit pertama dan tidak dibukakan, kemudian dihempaskan ke bumi, dikembalikan lagi ke jasadnya di bumi untuk menerima siksa kubur. Hadis Barra ibnu Azib yang begitu panjang menceritakannya. Oleh karena itu, hadir di majelis ilmu seperti ini adalah salah satu bentuk cara kita agar nama-nama kita disebut di langit oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisinya oleh para malaikat Allah, dan kemudian dikenal oleh penduduk langit. Nah, di antara fungsi dari majelis taklim itu yang pertama adalah bahwa kita setiap muslim dituntut untuk mempunyai konsep Islam yang benar, yang sahih. Karena apa? Karena agama ini telah lengkap. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini, yaitu pada hari Hajjatul Wada, di saat haji wada, ayat tersebut turun. Al-yauma, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu, dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum, dan aku tamatkan untuk kalian ni'mati, nikmatku, yaitu Al-Quran. Hari itu tamat Al-Quran. Wa raditu lakum, dan aku ridha kepada kalian al-Islam, agama Islam ini, dinan, sebagai agama bagi kalian. Di saat ayat itu turun, semua sahabat merasa gembira bahwa
agama Islam ini telah sempurna, telah lengkap. Seluruhnya bergembira kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menangis. Beliau menangis setelah mendengar ayat ini. Sehingga para sahabat bertanya, kenapa? Ma yubkika ya Abu Bakar? Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, bukankah setelah kesempurnaan itu an-nuqsan? Setelah selesai kesempurnaan itu, maka selesai sudah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hidup di dunia, tugasnya adalah menerima risalah Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian menyampaikannya. Dan bukankah kalau sudah selesai sempurna risalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka tugas itu telah selesai. Dan setelah tugas itu selesai, maka yang ada adalah bahwa kita berpisah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan benar, setelah Hajjatul Wada di bulan Rabiul Awal, Rasulullah Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rafiqul A'la. Jadi prediksi, cara berpikir, cara memandang, cara memahami seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang begitu tajam dan luar biasa tidak sama dengan cara memandang para sahabat yang lain. Disitulah keistimewaan beliau radhiyallahu an, sehingga di saat Aisyah radhiyallahu an atau seorang sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Beliau SAW menyebut Aisyah. Lalu siapa laki-laki yang paling engkau cintai? Beliau SAW menyebut ayahnya Aisyah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, disinilah kewajiban kita setiap muslim untuk memahami konsepsi Islam itu secara utuh. Dengan cara apa memahami Islam? Dengan cara mendengarkan taklim seperti ini. Hadir di majelis-majelis ilmu, meregu ilmu dari para asatidz dan masyayikh, memahami Islam satu ayat demi satu ayat kalamullah, memahami hadis, bagaimana asbabul wurud, terjadinya turunnya hadis ini, yang kemudian kita bisa memahami kenapa hadis ini turun, apa konteksnya, dan bagaimana arah daripada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan, khitabnya kepada siapa. Hadis ini kemudian bisa kita pahami dengan jelas. Ayat ini idah dan tafsirnya seperti apa. Maka di majelis-majelis ilmu kita memahaminya, sehingga kita mempunyai at-tasawwur al-Islam al-wadih, gambaran Islam yang jelas, sehingga sempurna agama kita dan kita menjalani agama ini dengan ilmu. Sebagaimana semua adawat, semua perangkat-perangkat dari ibadah mahdhah yang kita kerjakan, apakah sholat, puasa, zakat, haji, dan semua pernak-pernik kehidupan kita ini harus didasari dengan ilmu, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan Al-Qur'anul Hayy sebagai Al-Qur'an yang hidup, yang berjalan di muka bumi. Bagaimana engkau memahami Al-Quran? Ya, bagaimana engkau melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Makanya di situ pentingnya sirah. Di situ pentingnya sirah. Kenapa? Dia adalah gambaran hidup dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara bersamaan. Setiap langkah kita, setiap aktivitas hidup kita, setiap ibadah yang kita lakukan didasari dengan ilmu. Kita sholat, kita memahami ahkamus sholat.
Kita sholat, kita memahami adabus sholat. Kita sholat, kita memahami rukun dan syaratnya. Bagaimana wudhu, bagaimana kita takbiratul ihram yang benar, bagaimana tumaknina dalam sholat, bagaimana al-khusyu' wal waqar. Itu semua kita pelajari di majelis-majelis ilmu, di mana dengannya kita akan mendapatkan sakinah dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwat wal ummahat fillah rahimakunallah. Agama ini telah sempurna. Al-Quran telah tamat, telah selesai 30 juz. Maka kewajiban bagi kita adalah mempelajarinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha dengan agama Islam. Maka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi kita adalah meniti jalan agama ini dengan syariat-syariatnya. Fungsi majelis ta'lim yang kedua adalah agar kita bisa menjawab semua masalah umat. Bukankah setiap masalah ada jawabannya dalam Al-Quran? Bukankah setiap problematika ada solusinya dalam sunnah Rasul SAW? Semua dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya, dan diterangkan oleh para sahabat Rasul SAW di dalam memaknai setiap apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga semua orang yang dalam hidupnya gundah gulana, merasa gelisah, merasa tidak punya jawaban untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, falyuraji' ilal Quran, maka hendaklah ia kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah jawaban dari semua permasalahan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, seluruhnya ada dalam Al-Quran. Dan sunnah Rasul SAW sebagai tibyanan, sebagai penjelas daripada Al-Quran itu. Dan majelis taklim fungsinya adalah untuk media sebagai solusi permasalahan umat. Bukankah setiap seseorang yang menghadapi problematika, apakah dalam rumah tangganya atau dalam bisnisnya atau dalam kehidupannya, bagaimana menata anak-anaknya, mendidik mereka, mentarbiah mereka, atau masalah-masalah yang menyangkut kehidupannya sehari-hari, mereka tanyakan itu kepada Al-Quran. Dan medianya adalah majelis taklim. Nah, itu fungsinya. Semua masalah umat bisa diselesaikan, dan semuanya ada jawabannya. Yang ketiga, setiap orang membutuhkan bekal dasar-dasar keislaman. Dan dasar-dasar keislaman itu harus dimiliki oleh semua kita, dan disampaikan secara tadrijian, bertahap. Tidak bisa kemudian agama ini disampaikan brek secara keseluruhan. Ya, yang nyampaikan tidak mampu, yang nerima juga otaknya tidak mampu. Maka dia disampaikan secara tadrijian, sebagaimana sunnah daripada Quran yang turun juga secara tadrijian, bertahap. Bukankah para sahabat Rasul SAW menyampaikan, kami tidak akan berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain, kecuali kami menyelesaikan 10 ayat 10 ayat. 10 ayat kami baca, 10 ayat kami tadabburi, 10 ayat kami pahami, 10 ayat kami hafal. Baru 10 ayat itu kemudian kami amalkan, kemudian beranjak kepada 10 ayat berikutnya. Begitu cara mereka memahami Islam, tadrijian. Dan cara itu kita tiru sekarang sebagai sebuah sunnah dan qudwah. Apa saja bekal-bekal dasar keislaman
Yang perlu kita punyai tentu yang pertama adalah akidah. Al-aqidatu awalan. Akidah yang pertama. Al-aqidah berasal dari kata-kata aqada, yaqudu uqdah. Uqdah itu apa artinya? Ikatan, mengikat. Ya. Uqdah. Ya, mohon maaf kita jamaah ini, ya, orang-orang kalangan Arab biasa menyebut orang-orang Cina itu ba'uqdah, ya kan? Ya, kalau sudah sampai di sini namanya ba'ude. Ya. Padahal keliru, mestinya ba'uqdah. Kenapa? Karena dulu Cina-Cina itu pakai ikatan rambut di belakang rambutnya itu. Ya kan? Kan ada ikatannya itu di kepang. Itu namanya uqdah. Makanya orang Arab menyebutnya ba'uqdah, yang punya ikatan gitu. Jadi bukan wadanan, ya, bukan hinaan, tidak. Kita menyebutnya sesuai dengan simat, ya, sesuai dengan simat atau tanda, corak dari orang tersebut atau kelompok tersebut. Orang-orang Cina kan kalau kita lihat film-film kungfu itu kan mereka pakai apa? Ikatan di belakang rambutnya, dikepang itu ya. Ibu-ibu biasanya juga dikepang rambutnya seperti itu. Makanya kita sebut ba'uqdah. Nah, itu namanya aqada yaqudu uqdatan wa aqidatan. Sesuatu yang mengikat. Akidah itu mengikat kita. Mengikat apa? Mengikat kepercayaan kita. At-tasdiq. Ya, membenarkan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Itu akidah. Kita terikat dengan itu. Hati kita, jiwa kita terikat dengan itu semua. Dan karena itu hal gaib yang tidak bisa kita lihat, maka ikatan itu ya harus berbentuk tasdiq, kepercayaan. Dalam bahasa kita disebut al-iman, keimanan. Karena yang kita imani adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Allah gaib, malaikat gaib, surga neraka gaib, hisab, kiamat gaib, tidak kita lihat, belum kita lihat. Tapi kenapa kita percaya? Itulah iman. Dengan apa kita mengimaninya? Dengan khabaran-khabaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para tabi'innya dan tabi'ut tabi'in serta para ulama salaf terus sampai kepada kita. Dari mana itu? Dari Al-Quran yang kebenarannya qat'i. Jadi ingat-ingat ya, kebenaran Al-Quran itu sifatnya apa? Qat'i. Kebenaran yang pasti. Yang pasti sifatnya. Dari Al-Quran. Kita mempercayainya dari Al-Quran was sunnah. Yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang disebut dalam Al-Quran wa ma yantiqu anil hawa. Sesungguhnya aku tidak natoko itu apa? Mengeluarkan suara. Mengeluarkan ucapan. Makanya namanya disebut hayawanun natiq. Manusia itu disebut hayawanun natiq, hewan yang bisa bicara. Yaitu kan bahasanya Aristoteles, bahasanya orang-orang filosof. Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau Rasulullah Muhammad SAW itu tidak yantiq, tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Dan bukanlah itu kecuali wahyu yang Allah wahyukan padanya. Jadi Al-Quran was sunnah, dua sumber hidup kita ini, keduanya kebenarannya adalah qat'i. Kebenarannya pasti. Selain dua hal ini, kebenarannya nisbi. Nisbi itu apa? Yahtamilus shawab wal khata'. Bisa benar, bisa salah. Ada orang datang bawa kabar. Saya lihat tadi ada fulan kecelakaan.
misalnya. Nisbi. Aqidah. Ya. Dan akidah itu mengikat kita, mengikat kepercayaan kita kepada hal-hal yang gaib tadi. Sehingga membuat kita sampai kepada al-iman, sampai kepada keimanan itu. Karena dia tasdiqun bil qalb, dibenarkan dengan hati. Ya. Kemudian harus dilafadzkan dengan lisan. Apa lafadznya? La ilaha illallah. Dilafadzkan dengan iman, dengan lisan kita. Dan wal amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Ya, akidah. Dan semua perangkat akidah itu wajib kita pahami satu demi satu. Ya, wajib kita pahami satu demi satu. Untuk apa? Untuk menjadi bekal bagi kita, sehingga kita sampai kepada keyakinan itu, yang keyakinan itu akan kita bawa sampai mati, di mana di saat kita akan berhadapan dengan pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuk, siapa Tuhanmu, kita menjadi tahu dan kenal, kita ma'rifahi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dengan gagah akan menyebut Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Bagaimana kita bisa menjawab itu? Karena kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan belajar tauhid, belajar akidah, dengan cara yang benar, sehingga kita mema'rifahi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ma'rifah yang utuh, yang jelas, sesuai dengan petunjuk. Ya, kesalahan teknis sedikit. Ya. Ya. Sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dan yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kita mengenal Allah, kita memahami benar dengan semua sifat-sifatnya, dengan semua nama-namanya yang mulia, Asmaul Husna. Dan itu akan mendorong kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Rabbi Allah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini adalah urusan yang menjadi masalah besar kita. Apa sih masalah besar kita itu? Kalau kita nggak masuk surga, itu masalah besar kita. Kalau kita nggak hari ini belum nerima gaji misalnya, atau bisnis kita atau kerjaan kita ada masalah, atau masaan kita gosong, atau anak kita bandel sedikit dan seterusnya, itu masalah, tapi masalah kecil. Yang menjadi masalah yang besar bagi kita adalah kalau kita tidak masuk surga. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk belajar akidah, agar kita bisa menjawab itu su'alul kubur, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi, dan pasti kita hadapi. Pasti. Setiap kita akan menjumpainya, dan setiap kita akan berhadapan dengannya. Dan yang menyelamatkan kita hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan dan amalan kita. Oleh karena itu, ma'rifahi Allah, kenali Allah dengan baik, pelajari tauhid, kenali Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang baik, sehingga di saat malaikat mungkar dan nakir bertanya pada kita, man nabiyuk,
Siapa orang yang datang dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa taala ini? Kita akan dengan jelas menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang dengan membawa risalah Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita akan menjawab itu di saat kita tidak kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di saat kita tidak pernah tahu sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita tidak pernah membaca kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya sirah nabawiyah. Pentingnya mengenal Rasulullah SAW. Pentingnya mengenal bi'tsatur Rasul. Mengapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul? Mengenal risalah Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu al-Islam. Sehingga di saat kita ditanya, madinuk, apa agamamu? Maka dengan jelas kita akan menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Di sini pentingnya kita mempelajari Islam. Nah, itu fungsinya majelis ta'lim. Penting ya majelis ta'lim berarti ya? Iya penting. Dia berurusan dengan surga atau neraka kita. Nah, makanya datang ke majelis ta'lim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Entengnya langkah kita mendatangi majelis-majelis ilmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini mendapatkan sakinah. Di sini kita mendapatkan perlindungan Allah dan Rasulnya dan para malaikatnya. Dan di sini kita memahami agama Islam dengan baik. Berikutnya, bekal dasar-dasar keislaman setelah akidah, syariah dan akhlak. Yang ketiga hal ini kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan sirah dan sejarah kejayaan umat ya. Mulai dari sirah Rasul SAW sampai minimal khulafaur Rashidun Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, sejarah keempat sahabat Rasul SAW, di mana kedua beliau adalah mertua dan yang dua adalah menantu. Ya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma adalah mertua Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar dan menikah dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Dan Uthman ibnu Affan radhiyallahu an serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berdua adalah menantu Rasulullah Muhammad SAW. Karena baginda Rasul SAW menikahkan Sayyidina Uthman ibn Affan dengan kedua putrinya. Yang pertama adalah Ruqayyah radhiyallahu anha, dan setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahkan Sayyidina Uthman dengan Ummi Kulthum, anak Rasul yang satunya radhiyallahu anha. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dinikahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sirah dan sejarah mereka wajib kita fahami agar kita tahu bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan Al-Qur'an, dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sunnahnya, dan bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap terhadap setiap ucapan, perbuatan dan ikrar yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semua hal ini penting untuk kita ketahui dan kita pahami, sehingga kita semua bisa menjadikan mereka sebagai qudwah dan teladan untuk menjalani hidup kita. Jadi kalau kita
ingin punya buku panduan, ingin punya petunjuk yang jelas, maka buku panduan yang terbaik adalah Al-Quran. Dan petunjuk yang jelas, aplikasi di dalam menjalankan Al-Quran adalah melihat sirah Rasul dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan yang ketiga, bekal-bekal dasar keislaman adalah kutubut turath, kitab-kitab turath, warisan para ulama, ya, minimal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Ada kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa fihi syaikhan, ya, Al-Lu'lu' wal Marjan yang disepakati oleh dua syekh, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dan kitab-kitab hadis yang lain, walaupun mungkin kita untuk memahami keseluruhan kitab-kitab itu, minimal kita bisa menyemangati anak-anak kita, adik-adik kita, untuk menjadi hufadzul Quran dan para muhaddis dan mufassir, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memahami benar hadis Rasul SAW dan tentu saja Al-Quran, kalamullah. Yang keempat, apa fungsi majelis ta'lim? Agar kita punya kemandirian dan harga diri. Apa urusannya majelis ta'lim dengan kemandirian dan harga diri? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 139, a'udzubillahi minasyaitonir tahzanu. Janganlah engkau sedih dan berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sedangkan engkau a'launa, a'la, berada di puncak yang tertinggi dalam segala hal. Dalam ilmu, dalam derajat, dalam kemuliaan, dalam semua hal. Umat Islam itu adalah umat yang tertinggi dalam semua hal. Coba kita lihat, mana ada agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersuci terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadahnya? Gak ada. Gak ada. Orang Nasrani tidak pernah nyuruh umatnya untuk mandi dulu sebelum ke gereja. Tapi kita 5 kali sehari setidaknya kita diminta untuk berwudu sebelum menjalankan ibadah salat yang fardu. Mana ada agama yang mengajarkan umatnya untuk beristinja, mencuci setelah buang air kecil maupun buang air besar, kecuali Islam? Gak ada. Silahkan diteliti di kitab-kitab agama-agama yang lain. Hanya Islam. Karena kita a'launa, kita adalah agama yang terbaik, tersuci. Sampai urusan sandal pun diurus. Bagaimana cara memakai sandal, bagaimana cara bersisir, bagaimana cara kita berkaca, kemudian menyebut atau berpakaian, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Semua ada doanya, ada caranya. Semuanya, sampai urusan ranjang, semua diatur oleh Islam. Mohon maaf kalau kita ke salah satu pulau, ya, orang-orang tua-tuanya dulu di pulau itu saya tidak sebutkan pulaunya, nanti dikira sara lagi, ya. Kalau mereka keluar, orang tua-tuanya itu keluar, mereka kalau mau buang air tinggal ngangkat aja celananya, kainnya itu, kocor, kemudian diturunkan, jalan lagi. Itu wah itu orang tua-tuanya itu seperti itu mereka. Ya, sebelum datangnya agama Islam. Di salah satu belahan yang lain, ya, ada salah satu ustadz yang harus mengajarkan bagaimana cara mandi, memakai sabun terlebih dahulu sebelum berdakwah, mengajarkan Islam. Sampai terkenal dengan ustadz sabun. Tapi dengan begitu mereka bisa mengenal bagaimana membersihkan dirinya. Mereka senang dengan badannya yang bersih dan berbau harum. Maka sekian banyak
ya, kepala suku dan ribuan anak buahnya itu masuk Islam secara bersama-sama. Nah, itu barokahnya agama ini. Mengajarkan hal-hal yang sangat detail, dan itulah keindahan agama Islam. Dan tidak ada dalam semua agama yang lain. Ya, maka berbanggalah kita dengan agama ini. Ishhadu bi anna muslimun. Kata Allah dalam Al-Quran, ishhadu, faqulu ishhadu, maka katakanlah ishhadu, saksikan, bi anna muslimun, bahwa saya ini Islam. Dan pakailah simat ciri-ciri orang Islam itu. Wanitanya memakai aurat, bersikap lembut, qulu qawlan layyina, qulu qawlan sadida, berkata dengan perkataan yang lurus, lempeng, gak mencela-mencele, jujur. Qulu qawlan layyina, berkata dengan perkataan yang lembut. Tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah, tersenyum kepada saudaranya sama muslim. Itu semua adalah simat dan gambaran Islam. Hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum, kata Rasulullah SAW. Maukah kamu aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian lakukan akan menambah cinta di antara kalian? Afshus salam, sebarkan salam di antara kalian. Kalau kita mau masuk ke satu kampung, satu daerah, kita nyeludur saja, maka orang akan cemberut, akan bertanya-tanya, "Siapa ini?" Ya, tanpa salam, tanpa kalam, kok nyeludur saja. Tapi jika kita datang dengan Assalamualaikum, maka langsung mereka itu berubah, wajahnya berubah, ya. Kemudian diterima dengan penerimaan yang baik. Waalaikumsalam, monggo Pak, monggo Bu, dan seterusnya. Nah, itu makna dari sabda Rasul idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kalian lakukan menambah cinta, menghilangkan semua syak, menghilangkan semua prasangka. Itulah simat Islam itu. Gambaran Islam seperti itu. Yang tidak dimiliki oleh semua agama yang lain. Wa antumul a'launa, dan kalian itu tinggi, berada dalam puncak kesempurnaan, puncak kebaikan, puncak peradaban, puncak kecerdasan, puncak kebaikan. In kuntum mu'minin. Nah, ini syaratnya. Kalau kalian beriman kepada Allah dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keimanan tadi harus diikat dengan ikatan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dihiasi dengan ilmu. Enggak hanya sekedar iman. Kita bukan mengimani sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi kita tahu, kita kenal Allah. Yang kita imani kita kenal. Makanya pada saat sholat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita tahu siapa yang kita sembah. Dan itu nilainya iman. Banyak orang bertanya, bagaimana saya gak bisa khusyuk dalam sholat? Engkau tidak kenal sama Tuhanmu, bagaimana engkau bisa khusyuk? Kau tidak tahu siapa yang kau sembah, bagaimana engkau bisa khusyuk? Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca itu Al-Quran, pahami ayat demi ayat yang menggambarkan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Satu persatu ayat itu pahami. Allah itu satu, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang satu, Maha Esa. Sehingga pada saat kita sholat, kita mengenal Allah. Di situ akan kita temukan kekhusyukan itu. Akhwat wa ummahat fillah, rahimakunallah. Wa qulu syahadu bi anna muslimun. Saksikan, berbanggalah
bahwa kita adalah seorang muslim dan agama ini, keimanan ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Ya. Kita baca setiap pagi dan petang. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman. Alhamdulillahi bi ni'matil iman. Wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, aku memujimu. Aku berterima kasih padamu. Memujimu dengan pujian yang banyak atas nikmat keimanan yang engkau berikan. Yang dengan kenikmatan ini tatimmus sholihat, menjadi sempurna semua amalan-amalan soleh. Semua kesolehan-kesolehan menjadi sempurna. Itu harus kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan inilah yang menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ridha-Nya. Yang keempat, yang kelima, sikap taklid itu sangat tercela. Taklid, ikut-ikutan, itu tidak ditolerir dalam Islam. Ya. Minimal kita itu, jadi ada derajat namanya mujtahid, orang yang berijtihad. Setelah mujtahid, muttabi', orang yang mengikuti ijtihad, orang-orang yang telah mengeluarkan ijtihadnya sesuai dengan kadar kemampuan mereka dalam berijtihad. Ya, para a'immah yang 4, ya kan? Imam Malik, Ibn Anas, ya kan? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua, telah menyampaikan ijtihad-ijtihadnya, yang kemudian juga ijtihad itu disepakati oleh para ulama dengan ijtima' atau ijma' para ulama dalam berbagai permasalahan-permasalahan kontemporer. Misalnya, kalau di zaman imam yang 4 ini tidak ada hukum transplantasi misalnya, maka ada kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer tadi. Di mana hal itu kemudian disampaikan ijtihadnya. Nah, kita ittiba, mengikuti. Mengikutinya dengan apa? Dengan ilmu. Dasar dan dalilnya jelas. Di saat kita mau sholat misalnya, kita tahu apa hukumnya, kita tahu apa dalilnya, sehingga kita menjalankan sholat sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu namanya apa? Muttabi, ittiba. Ya, bukan taklid. Kalau taklid itu bahasa Maduranya norok buntek, terus ngikut aja. Ya. Nah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau terhenti pada sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, ya, dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Sehingga setiap kita menjalankan ibadah, di saat kita takbir, menggerakkan semua harokat tubuh kita, kita tahu dalilnya, ya, bahwa Rasulullah takbir seperti ini. Kemudian wada'a yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadri, di dadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita pahami satu-satu. Ya. Dengan apa caranya? Dengan mengikuti majelis ta'lim. Nah, ini fungsinya majelis ta'lim. Supaya kita nggak taklid. Supaya kita masuk minimal di ranah muttabi', berittiba. Ya. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus
mengikuti majelis ta'lim, karena ikut-ikutan itu dianggap sesat. Ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan itu bisa mengarahkan kita kepada kesesatan. Kalau nggak tahu apa juntrungannya, bisa sesat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 116, ya, Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti, taat kebanyakan orang, ya, mengikuti kebanyakan orang, pokoknya orang banyak kemana? Ke sana wis melok. Ngadakan acara apa? Ini ya sudah ikut. Yudilluka an sabilillah, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Artinya apa? Setiap tindakan yang kita lakukan harus didasari ilmu. Harus didasari ilmu, dalil. Apakah Rasulullah SAW ajarkan atau tidak? Apakah Rasulullah SAW sampaikan hal itu atau tidak? Apakah Rasulullah SAW contohkan atau tidak? Nah, di mana cara mendapatkannya? Di majelis-majelis ilmu. Ya. Dan yang ketujuh, perintah untuk tafaqquh fid din. Perintah untuk mendalami agama. Dan perintah itu terkena untuk kita semua, atau minimal sebagian dari kita. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya. Di zaman itu kan tentu zaman banyak peperangan, jangan semua ikut berangkat perang. Hendaklah ada sekelompok yang memang dikirim untuk tafaqquh fid din, mendalami agama. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Agar bisa memberikan peringatan, agar bisa berdakwah kepada kaumnya di saat dia kembali. Jadi harus ada anak-anak yang memang kita khususkan untuk belajar agama. Berangkat ke Madinah sana, atau ke Yaman sana, ya, atau ke mana, daerah-daerah yang di mana pelajaran-pelajaran agama Islam itu bisa mereka dapatkan. Universitas Mesir misalnya, di Al-Azhar, ya, atau yang lainnya. Nah, dengan begitu mereka akan kembali, ya, di sana mendalami agama, kembali untuk bisa menyampaikan agama itu. Dan perintah tafaqquh fid din minimal bagi kita masyarakat di sekitar ini, ya, bisa kita dapatkan di masjid ini untuk bisa mendalami agama lewat majelis ta'lim. Nah, itu 7 alasan kenapa harus ta'lim, ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkenaan dengan masalah fiqhud dakwah. Ya. Keburu. Jam berapa sudah? Oh, 5:06. Sudah hampir jam 5. Ya sudah. Kalau begitu saya buka termin tanya jawab saja. Tafadhal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Iya. Sesudah sholat 5 waktu. Iya. 33. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang jelas ma'thur 100 kali dalam sehari. Boleh. Sebetulnya zikrullah itu secara umum memang boleh kita baca, tetapi menentukan 33 kalinya yang memang perlu dalil.
Nah, itu yang ada dalilnya, jelas kan? Setiap 33 setelah sholat 33 kali subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 33 kali masing-masing subhanallah alhamdulillah allahu akbarnya. Nah, yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak perlu kita menyelisihinya. Setelah sholat, yaitu yang kita baca. Selesai itu kita baca, kita mau berzikir, silahkan. Kita mau memperbanyak zikir, saya ingin berzikir. Dan salah satu di antara zikir yang baik adalah al-kalimatut thayyibah. Apa kalimatut thayyibah? Ucapan la ilaha illallah. Berapa kali kita baca? Sebanyak mungkin. Silahkan. Tidak harus ditentukan 33 kali, kecuali ada dasar yang menentukan jumlah itu. Ya? Paham ya? Ya, silakan. Bismillah. Ya. Seorang istri yang ditinggal oleh suami yang telah meninggal akan mengalami masa iddah. Batas waktu iddah itu setelah jenazah berangkat atau bagaimana? Ya. Batas iddah untuk wanita yang ditinggal meninggal oleh suami, bukan ditinggal cerai, ya, tapi ditinggal meninggal oleh suaminya, adalah begitu suaminya meninggal, yaitu iddah sudah. Begitu suaminya meninggal, iddahnya mulai jalan. Bukan begitu dikubur, tapi di saat suaminya sudah meninggal. Ya. Iya. Berapa lama iddahnya? Arba'atu ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Itu iddahnya wanita yang ditinggal mati atau wafat oleh suaminya. Iddah adalah sebuah tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa. Menyelisihinya adalah dosa. Jadi tidak perlu ditanya wajib dan tidak wajibnya, ya, karena ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang macam-macam. Dan kita tidak perlu masuk terlalu dalam bab itu. Bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukannya, ya, bisa terjatuh kepada wajib. Dia punya kemampuan, dia masih muda. Dia tidak kerepotan, makan di rumahnya bisa, tidak harus keluar kerja, ya wajib sudah. Dan iddah itu adalah cara berkabung, ya, yang diajarkan oleh Islam, dan dia adalah waktu di mana seseorang kemudian dibolehkan untuk menikah kembali. Iddatun ta'taddunaha, iddah yang engkau menghitungnya. Nah, iddahnya wanita yang dicerai 3 kali bersih dari haid, thalathata quru, 3 kali bersihnya. Jadi bukan dihitung haidnya, tapi 3 kali bersih dari haid. Ya. 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 Ya, iddah itu untuk mereka-mereka yang mempunyai uzur dan kemudian punya anak-anak yang harus berikan kebutuhannya, ya, ma'isyahnya, makan dan minumnya. Apalagi dia tidak tergantung sama orang lain dan tidak ada yang mengkafalahinya,
maka kewajiban baginya adalah untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Maka mau tidak mau dia harus keluar. Maka hendaklah dia menjalani kewajibannya itu dengan membatasi interaksi dengan laki-laki. Tentu tidak bersolek, dan kalau memungkinkan adalah menutup semua auratnya tentu saja, dan menutup mukanya dengan cadar atau yang lain. Apalagi kalau sekarang ya semua bercadar kan. Iya. Nah itu cara yang ditentukan oleh syariat, di mana syariat tidak menghalangi seseorang kemudian untuk keluar bekerja untuk anak-anaknya. Nah disinilah pentingnya sebuah komunitas kaum muslimin untuk memahami antara satu dengan yang lain. Dan inilah bukti Islam itu adalah kalbunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya kemudian begitu pentingnya agama ini menunjukkan kepedulian kepada anak-anak yatim dan para janda, di mana pahala buat mengkafalahi mereka adalah sangat besar pahalanya itu. Dan di mana mereka adalah sasaran atau asnaf daripada zakat. Ya, kalau mereka fakir dan miskin. Nah disitulah ya sebuah komunitas kaum muslimin bisa kemudian memahami apa yang harus dilakukan. Ya, tentu karena zakat itu adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara kita, ya. Di situ pentingnya itu. Ya, di mana seringkali masjidlah menjadi hamzatul waslnya, menjadi penghubungnya gitu. Karena tempat kumpulnya di sini. Orang sholat jamaah kan di sini. Enggak peduli engkau seorang tukang sapu atau engkau direktur 100 perusahaan, sama. Semuanya sujud, semuanya ruku dan berada dalam shaf yang sama dan diperlakukan sama. Nah disitulah kemudian masjid menjadi tempat atau markaz ijtimai, markaz sosial, sehingga dia fungsinya tidak hanya untuk sholat. Itulah dia kenapa masjid itu disebut qaidah solbah oleh para ulama, sebuah basis sosial, yang dari masjid itulah kemudian ya orang-orang yang berada di masjid, takmir-takmirnya itu bisa tahu berapa jumlah fuqara yang ada di sekelilingnya, berapa jumlah anak yatim, berapa jumlah para janda yang memerlukan, berapa jumlah mereka orang-orang yang sakit siapa saja, itu harus diketahui oleh masjid. Sehingga kemudian tindakan-tindakan kepada mereka itu bisa dilakukan. Disitulah masjid itu disebut makmur. Takmirul masjid itu seperti itu. Fungsinya adalah untuk itu. Ya, karena masjid tempat berkumpulnya umat, berkumpulnya semua potensi, berkumpulnya semua kebaikan. Mulai mereka yang menginfakkan sampai kepada penyalurannya. Dia berpusat di masjid. Nah di situ pentingnya. Kemudian kalau masjid itu makmur, ya, maka dia akan sangat berdaya guna. Ya, multiplier effect, efeknya itu multi. Nah di situ pentingnya itu. Karena apa? Karena perwujudan dari bersatunya kaum muslimin dalam ukhuwah, saling bantu-membantu itu ya di masjid. Di masjid tempatnya. Nah makanya kemudian seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang mungkin juga fakir barangkali, dengan begitu banyak tanggungan anak-anak yatim, bisa diketahui oleh masjid itu sebelum dia harus keluar dari iddahnya untuk sekedar cari makan.
Ya. Dan betapa berdosanya sekian banyak orang di sekelilingnya kalau itu terjadi. Iya sih. Di mana hakul jiran, hak tetangga? Di mana hakul muslim alal muslim? Dia dapat hak tetangga, dia dapat hak muslim alal muslim, dia dapat hak sebagai seorang fakir terhadap mereka yang agniya, yang kaya-kaya itu. 3 haknya. Yang kalau kemudian diabaikan begitu saja, maka yang terjadi adalah hal-hal yang berat. Ya. Barangkali ada saja yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik hanya karena untuk cari makan. Saking gak ono. Nah, disinilah pentingnya itu. Terwujudnya ukhuwah yang baik akan menyelesaikan masalah umat. Dan ini yang saya maksudkan bahwa masjid adalah tempat di mana problematika masyarakat bisa terselesaikan. Dicarikan solusinya. Ada orang sakit datang ke masjid, sampaikan kepada para asatid, para ulama, sampaikan kepada para takmir di masjid, sehingga takmir bisa menyampaikan kepada agniya yang ada. Barangkali ada di antara mereka yang dokter, barangkali ada. Jadikan masjid sebagai markas. Kalau ada yang butuh sesuatu, datang ke masjid. Ya, sudah hampir ya. Ya. Nah, disinilah pentingnya memahami agama ini dan kemudian menerapkannya. Jangan sampai Islam hanya kita pelajari sebagai tamattu ilmi, ya, dinikmati secara ilmu. Tapi ad-din huwal amal. Agama ini adalah amal. Islam ini harus diterapkan sehingga sebuah masyarakat yang islami terwujud itu akan kita rasakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ini membawa manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin beriman kepada Allah Ta'ala, semakin ma'rifah kepada Allah, semakin mengenal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin bersemangat dalam menjalankan agama ini, semakin terus-menerus rindu kepada Allah dan syurganya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hudatan mahdiyin ghayra dhallin wala mudillin, silman li awliyaika harban ala a'daika, nuhibbu bihubbika man ata'ak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna wa la taj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al musibatana fi dinina ya Allah, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم يا الله، فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.